Tapi kalau Jokowi masih mengatur Presiden Prabowo, Jokowinya justru yang malah hancur. Gue yang jadi presiden, you sudah 2 periode kau Pak, jangan atur saya lagi. Saya memang berhutang karena Bapak mendukung saya dan wakil presidennya adalah anak Bapak. Tapi ini zamannya saya biarkan saya memimpin. Jokowi mendekat kepada Prabowo supaya apa? Ya dia juga ingin dirinya aman. Dia juga ingin dirinya aman. Bukan berarti dia salah loh dalam pemerintahan 2 periode. Jika hati kita dipenuhi dengan rasa benci, rasa tidak suka terhadap seseorang, maka penilaian kita terhadap orang itu cenderung salah. Dan kita tidak mampu melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Itulah buah dari kebencian yang sampai ke dalam hati, sehingga menimbulkan juga pola berpikir dan cara berpikir kita yang salah. Apa contohnya? Nah, inilah dia contoh pola pikir yang dipenuhi oleh rasa ketidaksukaan. Bisakah tanpa kekuasaan cawe-cawe real kingmaker itu? Nyatanya bisa. Dari mana? 17 orang menterinya Pak Prabowo kan masih orang-orang lama. Oke. Ya kan gitu. Itu dipakai oleh Pak Prabowo 17 jumlahnya. karena kawan Pak Prabowo di kabinet sama-sama 5 tahun. Om Roy lupa kalau itu kawan-kawan Pak Prabowo juga, yang dia sedikit banyak mengetahui mana yang qualified, mana yang tidak, kan begitu. Kan Pak Prabowo juga dia punya juga dong kewenangan untuk menilai orang yang layak seperti Pak Wamen kawan kita ini. Dinilai layak kan begitu loh. Jadi kalau dimaksud sama Om Roy, wah ini 17 berarti Pak Jokowi cawe-cawe, terlalu rendah itu. Cara berpikirnya terlalu rendah kalau menurut saya. Udah jelas lah apa yang disampaikan oleh Roy Suryo tadi ya. 17 menteri daripada Prabowo itu adalah menterinya Jokowi. Dia bilang cawe-cawe ya. Tapi penjelasan dari Pak Mardiansyah ini sangat sederhana dan bisa kita lihat, tidak artinya sekalipun begitu sederhana tapi bisa kita terima, bisa kita pahami. Cuman ketika dijelaskan oleh Pak Mardiansyah tadi, bahkan dibilang cara berpikir yang rendah, Roy Suryo ketawa, tersenyum. Apakah dia menahan rasa malunya atau memang dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Mardiansyah tadi? Ya. Jadi di sinilah yang saya bilang tadi di awal, bahwa ketika kita membenci seseorang, kita tidak sanggup untuk melihat kebaikan orang itu, yang adanya kebencian, dan kebencian. Ya, mari juga kita lihat benar seperti yang disampaikan oleh Pak Mardiansyah tadi, 17 menteri. Emang benar, 17 menteri itu adalah dari kabinetnya Jokowi. Kenapa dipilih? Ya karena selama Jokowi menjadi presiden dan Prabowo menjadi menterinya, dan 17 menteri itu adalah rekan kerja dari Bapak Prabowo. Jadi selama mereka bekerja selama 5 tahun, ya, kerjasama itu dilihat oleh Pak Prabowo bahwa orang-orang inilah yang bisa diajak kerjasama. Maka diangkat menjadi menterinya, ikut di kabinetnya Prabowo kan, kabinet Merah Putih. Jadi bukan gara-gara karena Jokowi. Jokowi tidak bisa mengatur itu. Sekalipun memang menangnya Prabowo, ada peran Jokowi di sana. Tapi bukan berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh Prabowo adalah itu intervensi atau cawe-cawe dari Bapak Jokowi. Cuman dari mereka yang kalah pasti akan melihat hal itu dari mana caranya. Mereka tidak berani menyalahkan Prabowo. Mereka tidak berani menyalahkan Prabowo, mereka menyalahkan Jokowi. Nah, untuk apa? Mereka menyalahkan Jokowi sebenarnya menyindir Prabowo. Prabowo tidak bisa bekerja apa-apa karena semuanya diatur oleh Jokowi. Prabowo itu bukan siapa-siapa, ya. Semua diatur oleh Jokowi. Maksud saya di sini, mereka sebenarnya mau menyatakan bahwa Jokowi itu punya peran besar atau disebut dari kingmaker, atau justru malah merendahkan Prabowo yang tidak bisa bekerja.
ada dua hal tujuan-tujuan mereka ini. Tetapi sekalipun apa yang mereka sampaikan itu seperti itu, tujuan yang bisa saya lihat tadi, ya, yang menjadi hal untuk menjatuhkan Prabowo dan menjelekkan Jokowi, cara yang dia pakai seperti cara daripada Roy Suryo ini, cara rendahan. Makanya dibilang tadi pola berpikirnya rendah. Ya, inilah masih mending, ya, masih lebih baik kalau kinerja menteri-menteri ini dia ulas seperti apa, bisa nggak bekerja mereka, ya. Bukan lagi membahas Jokowi itu loh, bukan lagi membahas Jokowi udah selesai, ya. Ya, sekarang justru Jokowi supaya dia aman dekat kepada pemerintah. Caranya apa? Dia mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, dia aman. Tapi kalau Jokowi masih mengatur Presiden Prabowo, Jokowinya justru yang malah hancur. Gue yang jadi presiden, sudah 2 periode kau Pak, jangan atur saya lagi. Saya memang berhutang karena Bapak mendukung saya dan wakil presidennya adalah anak Bapak. Tapi ini zamannya saya biarkan saya memimpin, ya. Nah, jadi menurut saya tidak berdasar semua kalau mereka menyatakan bahwa Jokowi dalam hal ini masih the kingmaker. Sudah, kalau sampai hanya di pilpres kemarin Jokowi adalah kingmaker, itu benar, saya yakin itu benar. Tapi untuk sekarang sudah tidak lagi. Justru Jokowi mendekat kepada Prabowo supaya apa? Ya, dia juga ingin dirinya aman. Dia juga ingin dirinya aman. Bukan berarti dia salah loh dalam pemerintahan 2 periode, ya. Tapi dia juga merasa dari lawan-lawan politiknya, dalam hal ini juga partai pengusung dia menjadi presiden 2 periode yang kalah itu, sampai saat ini sakit hati, ya. Dia perlu untuk dekat dengan Prabowo supaya apa? Ya, kenyamanan dia, untuk menjaga kenyamanan dia. Bahkan dia tidak masuk ke sebuah partai politik sekalipun supaya dia lebih nyaman, ya, supaya jika dia masuk ke dalam sebuah partai politik dan anggota biasa, harga dirinya turun. Kalau dia menjadi ketua umum partai, tidak mungkin bisa, karena dia baru masuk ke partai itu, ya. Tidak mungkin kita masuk ke sebuah komunitas kita langsung bos di sana, tidak mungkin. Siapapun kita, ya. Makanya Bapak Jokowi juga tidak merasa perlu untuk masuk ke partai-partai itu. Dia lebih baik mendekat kompak dengan Prabowo, ya. Dia tidak mungkin mengatur Prabowo sekarang. Paling dia hanya colek-colek Prabowo kalau ada sesuatu. Oh Pak, tolong diperhatikan, ya. Tolong diperhatikan, ingat Pak, ya. Nah, paling seperti itu. Jadi menurut saya penilaian memang yang disampaikan oleh Roy Suryo ini adalah penilaian yang sangat rendah. Menilai bahwa Prabowo, Jokowi sampai hari cawe-cawe hanya gara-gara 17 menterinya Jokowi menjadi menterinya Prabowo sampai hari ini masih diulas, ya. Ini mah memang penilaian yang cukup rendah, pemikiran yang cukup rendah. Move on lah, ya, move on lah. Segeralah melihat ke depan, ya. Tapi by the way, Panci udah balik nggak Pak? Nah, Panci, Indonesia Raya sudah hafal belum? Nah, itu aja dulu. Jadi semoga ke depannya Panci yang punya negara dikembalikan, ya. Indonesia Raya sudah hafal. Nah, itulah dulu tugas Bapak Roy.